Oke, sebelum pembelajaran, mari kita baca doa dulu. Baca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Duduk siap dan sebelum belajar kita baca doa, baca di dalam masing-masing. Mulai. Doa selesai. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu. Abdul Rahman Hadir. Abdul Rahman Soleh, Hadir. Ahmad Faujan Fauji, Ainun Saadah hadir, Ainun Sagita hadir, Airohimat hadir, Aida hadir, Lin hadir, Fahmi Hanifah hadir, Muslim Thalib Alfa, Nasrullah Alfa, Nuri Maulani izin, Jamila hadir, Fatul Rahman, Kata Sari ada dua-duanya. Randy Reja, Reti Alfiani, Rija, Riki Gunawan, Rima Sipak, Mimrin, Ruli Maulidi, Hadia, Salwa, Siti Aila, Yuri Hasri, Makan. Oke. Kompetensi dan indikator pencapaian untuk pembelajaran kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk pertemuan sekarang adalah mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaannya. Jadi nanti kalian itu mengembangkan atau menulis tentang teks prosedur. Nah, tujuannya ini tujuan pembelajarannya. Kemarin kan minggu lalu kita kan sudah mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya sekarang tujuan pembelajarannya itu yaitu kalian dapat menentukan pola pengembang dalam menulis teks prosedur yang telah dibaca serta mendukung nilai kerja sama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis dan kreatif. Nah, yang keduanya siswa dapat menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada yang masih ingat tentang teks prosedur? Oke. Teks yang berisi tentang langkah-langkah. Teks yang berisi tentang langkah-langkah. Ada yang lain? Teks prosedur itu di dalamnya ada apa? Cara melakukan sesuatu. Nah, kemarin kalian ibu lihat itu kalian membuat kerajinan dari sampah yang ada di sekitar kalian ya? Ya. Oke, yang kalian buat itu apa saja? Ada yang bunga, terus ada apa lagi? Ada pensil. Ada pensil, terus hiasan dinding. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari prosesnya, itu termasuk ke teks prosedur juga gitu. Nah, selain dari kerajinan, ada juga misalnya kalian di rumah suka memasak? Suka. Nah, di situ kan ada langkah-langkahnya ya. Ketika kita masak itu ada langkah-langkah yang kita lakukan begitu. Nah, itu termasuk ke teks prosedur juga. Di sini makanan favorit kamu apa? Nasi goreng. Nah, ketika kamu membuat nasi goreng itu kan ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya juga. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dari langkah-langkahnya atau tips atau triknya itu juga termasuk ke teks prosedur. Oke, kita lihat menurut para ahli. Nah, di sini ada pengertian teks prosedur menurut ahli Mahsum. Oke, siapa yang mau baca? Menurut Mahsum dibaca.
Menurut Maksum, berpendapat bahwa teks prosedur atau arahan merupakan salah satu jenis teks yang termasuk genre faktual, subgenre prosedural. Dapat juga diartikan sebagai teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Nah, berarti di sana kan ada langkah-langkahnya. Tadi ketika kalian mengerjakan masakan atau membuat suatu kerajinan, ada langkah-langkahnya. Berarti itu masuk ke teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur itu untuk apa? Tujuan teks prosedurnya yaitu untuk memberitahu atau menginformasikan cara melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu, atau supaya pendengar atau pembaca dapat mencapai tujuan tertentu dengan melakukan beberapa tahapan yang terstruktur atau teratur. Oke, nah sekarang kita coba lihat video tentang pembuatan gula aren ini. Ini adalah salah satu contoh video tentang teks prosedur. Nanti kalian lihat ya cara pengerjaannya bagaimana, terus langkah-langkahnya bagaimana, atau bahan-bahannya apa saja. Jadi simak dulu. Nah, setelah kalian melihat video tadi, bahan-bahannya ada apa saja? Ada wajan, wali, terus apa lagi? Ada tungku, terus ada niranya, terus untuk membungkus gula arennya apa? Daun kelapa yang sudah kering ya, atau kalau misalnya bahasa Sundanya kata Reni karari ya. Terus apalagi untuk mencetak gula arennya itu dari bambu ya. Terus ada spatula. Langkah-langkahnya yang pertama itu niranya dituangkan ke dalam wajan. Setelah itu dimasak supaya matang. Nanti kalau misalnya sudah menggumpal, dimatikan terus dicetak. Nah, setelah itu ini adalah contoh teks prosedural yang tadi. Yang pertama itu kan memasak gula aren. Yang kedua ini adalah cara mengurus visa. Nah, cara mengurus visa, visa ini kan merupakan tanda bukti izin untuk berkunjung ke suatu negara. Terus di situ kan ada tahapan-tahapannya, cara mengurus visa itu apa, bagaimana begitu. Nah, kalian di sini sudah ada yang umur 17? Ada yang sudah punya KTP belum? Belum. Nah, nanti kalau misalnya kalian membuat KTP, berarti di sana harus ada kakak, terus apa lagi? Tante untuk membuat suatu KTP. Nah, itu nanti juga masuk ke dalam teks prosedur. Oke. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, coba kalian buka LKPD yang sudah dibagikan di grup WA-nya. Ada yang udah dibagikan grup WA, ada nggak? Saya pakai deh. Oke, Kak. Nah, kalau misalnya sudah terbuka KPD-nya, coba kalian
teknologi boleh asal di dalamnya harus ada langkah-langkahnya. Atau misalnya yang tadi membuat kerajinan boleh juga. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu ya. Paham tidak? Oke, kalau misalnya udah paham, kerjakan dulu. Apa Riki suka apa Riki? Yang dilakukan apa? Selain makan. Suka cuci baju? Suka. Oke. Kalau misalnya hari Minggu cuci baju, langkah-langkah yang pertama itu apa? Merendam bajunya, terus dikasih air, terus pakai sabun. Setelah itu dibagaimanakan? Ya. Nah, itu juga termasuk teks prosedur. Jadi kalian itu kalau misalnya mengingat teks prosedur jangan wah masak, enggak juga, banyak ya. Katakan mengandung apa? Ya. Sekali-sekali kalian di rumah atau cara menggosok atau melipat baju. Nah, cara juga udah termasuk teks prosedur. Ada tuh. Nah, ini di sini kali. Jaringannya bagus tak? Ya, tidak bisa dulu. Misalnya tutorial apa namanya ke kondangan ini apa? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, berdiri dulu. Kita explaining dulu. Kita harus dah. Oke, berdiri dulu laki-lakinya. Kalau yang salah joget mau? Begini, peraturannya ikuti yang ibu ucapkan ya. Harus konsentrasi, ikuti yang ibu ucapkan. Ayam-ayam bebek-bebek. Ayam-ayam bebek-bebek. Batu bata. Batu bata. Berapa ayam? Berapa ayam? Sapi ada berapa? Sapi ada berapa? Kursi meja kursi. Kursi meja kursi. Ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Oke, berarti kalian masih bagus konsentrasinya, tepuk tangan. Oke, kalau misalnya boleh kembali, kalau misalnya sudah, coba kalian laporkan hasil kerja kalian. Yang mau melaporkan boleh tangannya diacungkan. Siapa? Kalau tadi yang mau, oke, Sarah dulu. Ya, berdiri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat wadah pensil dari botol dan sedotan. Berikut langkah-langkahnya dan bahan. Bahannya yang pertama gunting, yang kedua lem, yang ketiga botol, yang keempat sedotan. Dan cara pembuatannya, potong botol setengah, lalu tempelkan sedotan menggunakan lem, tempel di sekelilingnya, tunggu sampai mengering. Kalau sudah kering, gunting bagian atas sedotan supaya rapi. Untuk mempercantik bisa dikasih pita, itu sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan cara membuat tempat pensil dari botol dan sedotan. Oke, Sarah sudah menyampaikan cara membuat kerajinan dari botol. Oke, Sadia silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaporkan hasil kerjanya apa? Ini apa? Cara membuat seblak suket ya. Angka 1 bahan-bahan bawang
bawang putih, bawang merah, kencur, cabai, ayam, ceker ayam, penyedap rasa, sosis, bakso air. Langkah 2, siapkan alat-alat seperti wajan, minyak, serokan, ulekan. Setelah semuanya siap, siapkan ulekan, lalu masukkan bahan-bahan yang tadi. Ulek sampai halus, setelah halus masukkan ke dalam wadah. Dan jangan lupa cuci kerupuknya agar lebih higienis. Lalu panaskan air, setelah mendidih kita rebus ceker ayam beberapa menit. Setelah matang, tiriskan cekernya. Langkah 3, nyalakan api, siapkan wajan, masukkan minyak ke dalam wajan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk hingga merata sampai semua sudah wangi. Masukkan air sesuai selera, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan kerupuk, setelah itu masukkan ceker ayam, sosis, bakso yang sudah dipotong-potong, jangan lupa masukkan penyedap rasa. Aduk hingga merata, tunggu hingga matang. Setelah matang, angkat lalu masukkan ke dalam wadah. Oke, sudah ada 2 mata. Ini yang kedua cara memasak seblak ceker. Dari laki-lakinya ada yang mau menyampaikan tentang hasil pekerjaannya? 1 sendok kaldu jamur, 1 sendok garam, 1 sendok merica bubuk, 1 sendok bawang putih haluskan, dan cabai bubuk. Cara membuat: campur bahan kering tepung tapioka, kaldu jamur, garam, dan merica bubuk, sisihkan. Rebus bawang putih halus sampai mendidih. Tuang air bawang sedikit demi sedikit ke campur tepung, aduk rata dan uleni hingga halus. Bulatkan adonan, masukkan ke minyak dingin dan biarkan terendam dulu. Masak simul dengan api sedang, sajikan dengan cabai bubuk. Sekarang ibu minta yang melaporkannya berdiri di depan kelas. Tadi kan teman kalian itu melaporkannya duduk. Sekarang ibu mintanya yang di depan kelas berdiri. Oke, siapa yang mau? Silakan Hima melaporkan di depan kelas. Saya akan melaporkan cara membuat SIM atau surat izin mengemudi. Sebelum mendatangi kantor kepolisian untuk mengurus SIM, persiapan berkas-berkas yang diperlukan. 1. Surat keterangan sehat. 2. Salin identitas berupa kartu tanda penduduk KTP dengan usia minimal 17 tahun. 3. Formulir pembuatan SIM yang sudah diisi. Jika berkas kamu sudah lengkap, maka lanjutkan dengan proses sebagai berikut. 1. Serahkan berkas ke loket pendaftaran dan daftarkan nomor antrian. 2. Lakukan registrasi berupa pengisian berkas pendaftaran. Mendaftarkan titik jari dan foto diri untuk mencetak kartu SIM. 3. Ikuti sesi ujian teori keselamatan berkendara. Pemohonan akan diuji dengan materi tes berupa teori, peraturan, dan perundangan lalu lintas. Keterangan materi tes berupa teori, peraturan, dan perundangan lalu lintas, keterangan mengemudi, etika berkendara di jalan umum, dan teknik mengoperasi kendaraan. Jika tidak lolos, bisa mengikuti ujian ulang pada sesi ujian 7 hari kemudian. 4. Jika lolos pada sesi ujian teori, pemohonan bisa lanjut mengikuti sesi ujian praktek. Pada tahapan ini, pemohonan akan dinilai dari pelayanan berkendara dengan secara langsung mengemudi di hadapan petugas. Materi ujian praktek yakni mengemudi dengan berbagai kondisi dan halang rintang yang harus dilewati dengan mulus. 5. Jika pemohonan tidak lolos pada tahapan ini, dapat mengikuti ujian praktek kembali dengan menunjukkan sesi ujian 14 hari. Kemudian, apabila pemohonan kembali gagal pada sesi ujian ulang ketiga dan keempat, kemudian tidak mengikuti sesi ujian ulang selama 30 hari berturut-turut, maka berkas pemohonan dibatalkan dan harus mendapatkan kembali hari awal. Jika pemohonan lolos pada tahapan praktek, dapat dilanjutkan untuk proses pembayaran biaya pembuatan SIM dan pencetakan kartu SIM. Terima kasih. Oke, teks prosedurnya itu mengenai apa? Cara membuat SIM atau surat izin mengemudi. Cara membuat SIM
mengemudi. Oke, terima kasih Ima. Tepuk tangan untuk Ima. Oke, selanjutnya siapa? Selanjutnya? Oke, depan. Oke, kami langsung ke depan. Suaranya yang lantang ya, biar nanti terdengar. Oke. Baik, saya akan melaporkan hasil kerja saya, yaitu cara membuat channel YouTube. Saya akan berbagi cara membuat YouTube ya. Kalau kamu punya hobi membuat video tentang apapun yang ingin kamu ceritakan kepada orang banyak, kamu bisa coba buat akun channel di YouTube. Berikut langkah-langkah membuat akun YouTube. 1. Pastikan kamu telah memiliki akun Google yang bisa digunakan untuk membuat akun YouTube. Merupakan platform yang terintegrasi dengan Google. Untuk itu, kamu harus memiliki akun Google sebelumnya. 2. Buka aplikasi YouTube yang bisa kamu unduh di Play Store lalu melalui alamat YouTube Chrome. 3. Lihat di bagian pojok kanan atas terdapat kotak masuk, lalu klik kotak tersebut dan masukkan nama pengguna dan kata sandi dari akun Google. 4. Setelah berhasil masuk ke akun, pada pojok kanan atas ketuk logo akunmu. 5. Setelah muncul menu dengan beberapa opsi, pilih opsi buat channel. Setelah itu akan muncul menu yang menampilkan informasi dan nama channel yang akan kamu buat. Jika semua informasi yang diperlukan sudah dilengkapi, centang syarat dan ketentuan, lalu klik buat. Channel YouTube sudah selesai dibuat. Kamu bisa mengganti informasi pribadimu seperti foto profil channel, deskripsi, dan juga bisa berbagi tautan channelmu ke teman atau orang lain. Semua proses sudah selesai. Kamu sudah bisa menggunakan channel YouTube untuk mengunggah video kreatifmu. Oke, terima kasih. Itu adalah teman-teman kalian yang melaporkannya secara lisan di depan kelas. Ternyata ada juga nih yang percaya diri untuk melaporkannya di depan kelas. Nah, era sekarang itu kan kalian itu sudah era teknologi yang canggih ya. Kalian kan suka misalnya cara membuat apa gitu, terus tutorial apa. Nah, itu bisa dibuatkan sebuah video dan kalian itu unggah ke YouTube misalnya. Nah, terus kalau misalnya aku saya tidak suka YouTube, sukanya TikTok, boleh di sana juga ya. Jadi kalian itu berkarya berdasarkan kemajuan teknologi sekarang. Nah, jadi di KD-nya kan kita itu menyesuaikan. Jadi kalian itu bisa membuat teks prosedur berdasarkan kaidah kebahasaan dan strukturnya, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi karakter kita itu kan beda-beda ya. Ada yang cakap berbicara, misalnya menyampaikannya itu langsung dengan berbicara. Ada juga yang harus ditulis dulu, gitu. Baru dia bisa menyampaikan hasil tulisannya itu tidak apa-apa. Ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Oke, sekarang kita lakukan quizzing. Coba nanti kalian lihat di layarnya. Ada yang udah bisa difoto. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Untuk refleksinya, pembelajaran hari ini kita bisa membuat teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Pembelajaran kita akan selalu berhubungan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari di kehidupan nyata atau di lapangan ya. Contohnya tentang teks prosedural ini akan berhubungan dengan kehidupan nyata kalian